Transaksi e-commerce dunia tahun ini diperkirakan mencapai 1,3 triliun US dollar. Namun transaksi ini hanya mewakili 1,4% gross domestic product dunia. Mayoritas transaksi di dunia, bahkan untuk yang sangat modern sekalipun, masih banyak didominasi oleh pasar fisik. Dan inti dari pasar fisik itu sendiri belum banyak berubah setelah ribuan tahun, yaitu setiap kerumunan adalah pasar. Mengapa e-commerce belum bisa menandingi pasar fisik? Tidak semua produk cocok untuk e-commerce, seperti bakso misalnya. Tidak semua orang nyaman bertransaksi tanpa tatap muka. Tidak sedikit persepsi di masyarakat bahwa e-commerce kurang aman. Bagi sebagian besar orang, bertransaksi di e-commerce itu rumit. Dan sebagian besar orang memilih pasar fisik untuk menghadirkan pengalaman tersendiri. Inilah yang membuat pasar fisik belum bisa tergantikan oleh e-commerce. Maka dari itu, yang bisa menciptakan kerumunan orang itulah yang bisa menguasai pasar untuk saat ini. Para konglomerat pun berlomba-lomba membangun mal-mal yang megah, agar banyak orang tertarik untuk datang. Dan dari pengunjung yang ramai inilah, segala macam produk, barang, dan jasa dijual. Sementara itu ada kreativitas rakyat kecil yang juga pandai memanfaatkan keramaian. Meskipun mereka tidak mampu untuk menciptakan keramaian, mereka masih bisa memanfaatkan apa yang sudah ada. Para pedagang asongan di pasar Jumat yang memanfaatkan keramaian masjid ba'da sholat Jumat. Ini adalah salah satu contoh dari pemanfaatan keramaian yang tercipta dengan sendirinya. Lalu untuk orang-orang seperti kita yang serba nanggung, jika kita ingin berjualan di mal atau pasar-pasar mewah lainnya, mungkin kita tidak mampu untuk membeli atau menyewa tempatnya. Sementara untuk berjualan secara asongan, kita mungkin tidak cukup percaya diri untuk melakukannya. Padahal penguasaan pasar itu mutlak perlu bila kita ingin menguasai produksi apapun. Kita tidak akan bisa berproduksi secara maksimal jika kita tidak bisa menguasai pasar. Lantas di mana pasar yang bisa dikuasai oleh orang-orang seperti kita? Mungkin salah satu jawabannya adalah teknologi yang ada saat ini. Teknologi ini bukan e-commerce, yang karena dengan segala kekurangannya baru bisa menguasai 1,4% GDP dunia. Teknologi yang kami maksud bahkan setingkat lebih maju dan lebih sederhana pengoperasiannya. Teknologi yang tidak mengesampingkan jual beli fisik sebagaimana teknologi e-commerce, tetapi teknologi yang malah menguatkan interaksi jual beli secara fisik. Lantas di mana peran teknologinya? Handphone yang rata-rata kini mampu mendeteksi keberadaan kita melalui GPS, kami manfaatkan untuk menciptakan sebuah aplikasi yang kami sebut location-based marketplace. Aplikasi yang sedang kami kembangkan ini bisa diakses melalui situs lastfit.com. Dengan aplikasi ini, kita bisa dengan mudah berjualan apa saja tanpa harus membuka toko, layaknya mengupload foto di Facebook. Bahkan kita tidak perlu menawarkan barang yang kita jual, karena pembeli dapat dengan mudah menemukan lokasi kita dimanapun kita berada, dan barang apa saja yang kita jual. Begitu juga sebaliknya, kita bisa dengan mudah mengetahui siapa saja yang berjualan di sekeliling kita, dan barang apa saja yang dijual. Bisa jadi tetangga kita, teman kantor, atau bahkan teman satu kereta kita, yang mungkin hanya beberapa feet yang terdeteksi keberadaannya melalui LBM. Kita tidak perlu khawatir dengan penipuan yang marak di e-commerce, karena transaksi jual beli dilakukan secara langsung layaknya kita berbelanja seperti biasa. Kehadiran LBM juga tidak akan mengancam sistem perdagangan yang sudah ada. Bahkan pemilik toko yang ada di mal maupun asongan juga berpeluang untuk menggunakan teknologi yang sama. Hanya saja peluang-peluang ini nantinya menjadi relatif sama, antara yang mampu membeli tempat yang mahal dengan yang tidak mampu menyewa tempat sekalipun. Suatu saat teknologi seperti LBM ini bisa mereset pasar, menjadi pasar yang dimana kesempatan dan peluangnya akan sama untuk semua orang, dan tentunya dengan biaya yang tidak memberatkan.